tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa ditangkap polisi pagi ini. Rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, nampaknya tuntutan balik dari Pak Jokowi makin menghantam komplotan penuding ijazah palsu. Apalagi pada saat ini Pak Jokowi sudah belak-belakan bahwasanya beliau menantikan persidangan pokok perkara. Artinya Pak Jokowi sudah sangat jengah dengan segala drama ini itu, dengan apapun itu yang berusaha ataupun terindikasi ingin mengulur waktu sidang pokok perkara. Karena tentu saja rekan-rekan, polemik isu ijazah ini sudah sangat lama menjadi perdebatan dan sangat wajar ketika Pak Jokowi ingin membuktikan semuanya di pengadilan, ingin membongkar semuanya di persidangan. Karena pada saat ini rekan-rekan, serangan demi serangan terus dilayangkan kepada Pak Jokowi, dan tidak cuma itu, kepada Wapres Gibran pun kini mulai ada pula serangan, bahkan sudah mencapai level ingin memecat ataupun meminta Pak Wapres ini dipecat katanya, dan lain semacamnya, yang tentu saja ternyata ini berkaitan dengan posisi dan kedudukan Wapres Gibran dalam kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto. Namun rekan-rekan, pertanyaannya, apakah ada motif-motif tertentu di balik serangan secara terus-menerus terhadap Pak Jokowi dan juga Pak Wapres Gibran Raka Buming Raka, mengingat Pak Jokowi dan juga Pak Wapres Gibran ini sama-sama pemimpin yang menggaungkan undang-undang perampasan aset koruptor. Maka dari itu, untuk menjawabnya, ayo deh kita simak serta analisa bersama-sama. Akhirnya Pak Jokowi buka suara soal ketakutan Roy Tifa ke pokok perkara. Kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti, tidak malah pra-peradilan. Biar perkara ini segera selesai. Kalau untuk sidang rencana besok dari Pak Jokowi seperti apa, Pak? Ya, hadir kalau Hadir, saya sudah sampaikan, saya akan hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA, dan nanti yang S1 yang sekarang di Kejaksaan, semuanya akan kita tunjukkan. bisa dibilang pra-peradilan kemarin mengulur waktu untuk persidangan ya, Pak? Ya untuk apa? Kalau sudah yakin 100% palsu, ya bawa aja buktinya. Masuk ke pokok perkara di persidangan, mestinya. Oleh Denny Indrayana yang statusnya sampai sekarang tersangka kasus korupsi payment gateway, gitu ya, itu adalah sebuah insinuasi, sebuah upaya framing, ya, yang menurut saya tidak lebih kelasnya dari seorang buzzer. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita berani menulis, berbicara, itu kalau kita mengalami, kalau kita punya alat bukti, kalau kita sudah cek and recheck. Tidak bisa saya dengar si A bilang begini, si B bilang begini, lalu memaksakan itu sebagai sebuah kebenaran bagi publik. Itu sangat berbahaya dan tidak pantas dilakukan seorang intelektual, seorang akademisi. Kalau itu seorang politisi, oke, silakan. Inilah bagian yang namanya kreasi politik. Ya, jadi terus terang saya mohon supaya ya di sini ngomonglah sebagai Denny, bukan sebagai profesor, karena malu-maluin kalau sebagai profesor. Sebenarnya saya malas untuk mengomentari masalah suara seorang Denny Indrayana, tapi kok malah lama-lama bikin kesel juga. Seorang Denny Indrayana itu meskipun menyampaikan tekanan politik agar Gibran mundur, itu tidak memiliki kewenangan untuk memaksa Wakil Presiden mengundurkan diri, karena ia hanya memiliki dukungan hanya 1 suara. Jadi mekanismenya itu berbeda ya. Wapres itu dipilih langsung oleh rakyat bersama Presiden melalui Pilpres. Setelah dilantik, Wapres tidak dapat diberhentikan atau diganti hanya melalui permintaan individu. Jika Wapres ingin mengundurkan diri, pengunduran diri tersebut juga harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional. Undang-Undang Dasar 45 itu mengatur bahwa jika Presiden dan atau Wakil Presiden berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, terdapat mekanisme melalui MPR dan DPR sesuai dengan kondisi yang terjadi. Jadi seorang Denny Indrayana boleh menyampaikan pendapat atau meminta secara politik, tetapi permintaan tersebut itu tidak mempunyai kekuatan hukum untuk membuat Gibran otomatis kehilangan jabatannya. Ini sebenarnya ya, orang yang paham hukum malah menjadi
tidak paham hukum atau pura-pura bodoh yang terus-menerus menekan agar Gibran mundur setelah melalui permintaan agar Presiden memecat Gibran tidak ditanggapi. Sekarang dia meminta Gibran agar mengundurkan diri. Ya Allah, kowe iki nek wis kalah ya kalah wae jagoanmu. Arep mbok ganti sapa? Arep mbok ganti cah kae. Heeh. Indriana bikin surat terbuka yang isinya mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diberhentikan atau mengundurkan diri. Judul surat itu, Mas Wapres mundur atau dimundurkan. Dia menyebut opsi mundur ini sebagai langkah pencuci dosa atas proses pencalonan Pilpres sebelumnya yang dinilai cacat etika berat. Denny mempersoalkan soal syarat pendidikan yang dianggapnya mengakomodasi pendaftaran Gibran kala itu. Anehnya, untuk membuktikan keaslian ijazah Gibran itu, Denny membuat sayembara berhadiah 100 juta rupiah. Hadiah itu diberikan kepada siapa aja yang bisa menunjukkan dokumen ijazah asli SMA atau sederajat milik Gibran. Denny menyebut tantangan itu sebagai upaya mendorong pembuktian secara terbuka, bukan sekedar perdebatan politik. Denny Indrayana adalah seorang pakar hukum tata negara, advokat lintas negara, dan aktivis anti korupsi. Dia pernah jadi Wakil Menteri Hukum dan HAM dari tahun 2011 sampai 2014. Ironisnya, Denny pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Payment Gateway pada 2015. Kasus tersebut telah menggantung selama lebih dari 10 tahun karena beberapa hal. Misalnya, prosesnya masih berhenti di kepolisian karena dinamika politik dan posisi Denny yang sekarang telah mukim di Australia bersama keluarganya. Surat terbuka Denny tersebut menyulut beragam komentar di media sosial. Prof, kasus sendiri bagaimana? Kok sekarang sibuk mengadili orang lain, tulis seorang netizen. Netizen lain membalas, jangan menyerang pribadi. Kalau ada bukti ijazah palsu, ya buktikan saja. Dokumen pendidikan bukan barang yang harus dibuktikan lewat sayembara. Ada lembaga negara yang memang punya kewenangan memverifikasi, jawab akun lainnya. Memang ada beberapa netizen yang membela Denny yang membuat sayembara tersebut. Dengan narasi yang sama, mereka meminta Gibran menunjukkan ijazah aslinya kepada publik. Namun, mayoritas komentar meyakini ijazah Gibran asli karena telah dinyatakan oleh lembaga penerbitnya. Gibran memang tidak memiliki ijazah SMA dari Sekolah Indonesia. Dia menempuh pendidikan menengah di Orchid Park Secondary School, Singapura. Setelah itu, Gibran mengikuti program Grade 12 di UTS InSearch, Sydney. Dokumen pendidikan tersebut kemudian disetarakan pemerintah Indonesia pada 2019. Jadi, Gibran itu pada dasarnya telah menempuh pendidikan setara SMA. Persoalan berikutnya yang jadi polemik adalah pendidikan tinggi Gibran. Gibran menempuh pendidikan di Management Development Institute of Singapore atau MDIS. MDIS sendiri telah menyatakan bahwa Gibran merupakan mahasiswa penuh waktu di sana pada 2007 sampai 2010. Dia memperoleh Bachelor of Science Honours in Marketing yang dianugerahkan University of Bradford, Inggris. MDIS juga telah memberikan penjelasan resmi mengenai riwayat pendidikan tersebut. Ijazah University of Bradford itu juga telah melalui proses penyetaraan di Indonesia. Pemerintah menyatakan ijazah tersebut setara dengan kualifikasi sarjana di Indonesia. Dokumen pendidikan itu menjadi bagian dari persyaratan administrasi pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. KPU kemudian menyatakan persyaratan administrasi Gibran memenuhi ketentuan. Artinya, riwayat pendidikan Gibran bukan sekedar pengakuan pribadi. Ada lembaga pendidikan yang menerbitkan dokumen. Pemerintah melakukan penyetaraan dan KPU memverifikasi persyaratan pencalonan. Jika Denny memiliki bukti yang membantah seluruh proses tersebut, bukti itu harus diuji secara hukum. Sebagai pakar hukum, Denny mestinya paham bahwa surat terbuka nggak bisa dijadikan forum pembuktian yang sah. Mestinya dia menempuh jalur hukum untuk membuktikan keaslian ijazah Gibran. Sayembara yang dilakukan di medsos itu pada akhirnya hanyalah gimik politik, bukan sarana untuk mengungkap fakta. Ayo tetap kritis di medsos, jangan mudah terjebak gimik politik.
Ya, saudara, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana diperiksa Barreskrim Polri. Denny Indrayana diperiksa sebagai saksi dan terlapor dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek alat pembuatan paspor dalam sistem online di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2014 saat dirinya menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Dan Denny dilaporkan 2 kali ke Barreskrim Mabes Polri. Pada laporan pertama yaitu pada tanggal 10 Februari 2015 ia dilaporkan oleh Samsul Rizal, sedangkan pada laporan yang kedua ini bukan didapat Polri dari masyarakat, melainkan berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan oleh penyidik Barreskrim Mabes Polri pada tanggal 24 Februari 2015. Dan dalam laporan ini penyidik masih menyelidiki berapa nilai dugaan korupsi dari dana-dana yang dinilai ada pungutan dalam pembuatan paspor ini dan diduga senilai 32 miliar rupiah. Prof sendiri kan sebagai lawyer senior dan Pak Janda di mantan penyidik yang sudah tidak asing lagi, tapi dalam konteks bahasa perdebatan hukum ini kan ada kekosongan hukum, makanya sah-sah aja seorang terdakwa mengajukan prapit. Itu gimana? Sebentar, sebenarnya kekosongan hukum apa maksudnya? Dalam proses sidang ini nggak ada kekosongan hukum di situ. Penyesatan hukum. Oh, berarti bisa dibilang sesat gitu, Pak? Iya, penyesatan hukum dong. Kalau kekosongan hukum berarti ada diem yang terputus di tengah-tengah, itu kekosongan hukum. Jadi bisa mengartikan pengertian kekosongan hukum dengan penyesatan hukum. Ini kan hukum positif sudah mengamanatkan. Begini loh peristiwa hukum ini, begini loh langkah-langkah tindak lanjutnya. Jadi nggak ada kekosongan hukum. Kalau kekosongan hukum antara kedua belah pihak tidak bisa menentukan sikap di dalam satu posisi dan posisi, baru diambil langkah-langkah konstruktif tentang apa yang menjadi kekosongan hukum, diisi kekosongan hukum itu dengan adikum hukum. Itu loh kalau kita mau membedah kasus. Tapi kalau saya di sini itu penyesatan hukum, karena sudah fakta kok, hukum itu sudah ada tertuang dalam KUHP, dalam KUHP. Itu yang harus kita patuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lah, itu aja gak agenda kita mainkan, jadi jangan dibias-biaskan jadi kekosongan hukum. Mungkin tambahan Bang, kira-kira? Ya, kalau istilah saya, persepsi yang keliru dari peristiwa ini dipahami oleh Roy atau Tifa dan kuasa hukumnya seolah-olah Tifa itu sudah bebas murni. Itu persepsinya dulu. Sehingga Anda juga jadi menyimpulkan ada kekosongan hukum. Kan ini kan dia sudah nggak jadi tersangka, dia nggak jadi terdakwa, paling tidak begitu. Menurut dia. Ya, itu persepsi ya. Jadi persepsinya keliru sehingga jadinya sesat. Gitu. Saya ini konteksnya TikToknya nyambung karena pakai otak, bukan pakai otot. Muner-muner kepung apa. Itu otot. Kalau otak nggak begitu. Otak itu punya daya pikir, punya logika. Sekarang saya bantah tentang kekosongan hukumnya sebagai berikut nih. Hukum itu punya nilai logikanya. Hukum itu berlogika. Kalau tidak berlogika bukan hukum. Ya, itu bisa akal-akalan, namanya politik. Hukum itu harus exactly, rigid, kaku. Kalau nggak begini. Ya, kayak matematik sebenarnya hukum itu. Nah, begini urutannya. Awalnya Tifa sudah masuk pokok perkara. Dinyatakan sebagai terdakwa. Kemudian hakim memproses, ternyata terjadi ambigu antara KUHP lama atau baru, maka dibatalkan demi hukum, bukan terdakwaannya, dakwaannya yang dibatalkan. Maka diberi peluang oleh pasal 75 ayat 4 bahwa jaksa dapat mengulangi dakwaan ulang. Nah, pertanyaan saya, ada nggak kekosongan hukum? Dia tetap tersangka, dia tetap terdakwa, apalagi masuk yang disebut dengan dakwaan ulang. Masa mendakwa ulang kepada yang masih kosong? Ya, dia mengulangi dakwaan, berarti dia tetap masih terdakwa. Ini persepsi yang keliru itu dipotong sama dia, diambil enaknya dia, seolah udah bebas itu dulu. Yang disebut batal demi hukum.
batal demi hukum itu terjadi pada saya. Saya itu tidak RJ, saya batal demi hukum. Kenapa? Saya advokat, saya belum di BAP, saya punya pendapat legal opinion, saya sudah menjadi pelapor. Pelapor itu dalam objek yang sama tidak boleh dilapor balik. Nah, demi hukum inilah saya bebas. Tapi diisukan saya terima uang, diisukan aduh sadis ya. Tapi saya senang aja, apalagi bahasa Sunda Pak. Fitnah, kejepit ngendah. Itu fitnah itu. Ya. Jadi itu saya suka dalam konteks kata Nabi, apa yang menjadi dosa kita pindah ke dia yang ngomongin. Kemudian apa yang jadi pahala dia pindah ke kita. Itu maka saya senang fitnah lah saya terus. Jadi poin pentingnya itu. Tapi sekali lagi saya ingatkan, kasihan kalian, bangkrut nanti. Soal punya amal, ternyata nggak ada amal. Apalagi belum minta maaf, apa digunyang-gunyang gitu ya sama mungkar nakir nanti itu. Karena konteksnya dia sangat menzolimi atau menyakiti hati orang. Nah, oleh karena itulah dalam kesempatan ini istilah beliau penyesatan, istilah saya persepsi yang keliru. Oleh karena itu supaya tidak keliru, supaya tidak sesat, kembali on the track yang kita bicarakan tadi. Pertama, hakim tolak mestinya. Belum tinggal waktu, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Nanti kan sidang mau dimulai lagi. Sudah dengan membatalkan pra-plednya, maka sidang dimulai. Yang kembali pertama dengan dakwaan yang sudah diulang. Itu aja mulai dari situ. Nah, yang sisi lain saya mengingatkan kalau saya bisa MK, ke MK, bisa juga ke Mahkamah Agung dan sebagainya, lama ini cek Sundama ngeselin lah, susah lah. Belum lagi hasilnya kayak apa. Jadi saya coba tempuh dengan tadi amicus curiae dan juga progresivitas teori dari hakim, dan juga adalah kaitan dengan konstanta justisi. Saya kira begitu poin penting. Boleh tambahan gini Bang, jadi biar saya jelaskan lebih konkret lagi masalah hukum ya. Iya. Jadi berarti mereka mengatakan bahwa substansi hukum berada di ruang hampa. Iya, kosong. Di ruang hampa, kosong beda ya. Di ruang hampa itu yang tidak bisa mempersepsikan hukum di dalam substansi yang sudah terjadi. Ini kan pengaburan namanya. Maka saya katakan itu hukum disesatkan. Karena apa? Karena sudah jelas ada termaktub ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur A atau B, B atau C, tidak ada dalam ruang hampa. Makanya jangan kita buat suatu bahasa itu seolah-olah bahwa penyidik, JPU tidak bisa mempersepsikan hukum di dalam suatu konstruksi yang benar. Akibatnya terjadilah kosongan yang Anda katakan, yaitulah berada di ruang hampa. Sehingga kalau sudah berada di ruang hampa, hakim tidak bisa mengambil keputusan yang pasti. Karena di ruang hampa, dia mau ngambil kemana? Kiri atau kanan? Jadi jangan kita sesatkan pengertian hukum itu. Kira-kira, oke. Izin dong, ini kan semalam menurut dari kuasa hukum Pak Jokowi, Pak Firman mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh si Mas Roy dengan Bu Tifa ini akan sia-sia nantinya. Karena ini sama aja mengulur-ulur waktu untuk ke sidang pokok perkara ini gimana? Argumentasinya Firman apa? Bilang sia-sia argumentasi. Iya, jadi kan kemarin itu kan dari Pak Adi Darmawan kan melakukan penyuratan ke MA gitu kan. Nah, tanggapan dari pihak kuasa hukum si Mas Roy sendiri mengatakan itu sia-sia, ngapain ke MA, ngapain diawasi. Nah, terus saya minta pendapat ke Pak Firman. Kata Pak Firman, ya betul apa yang dikatakan untuk Mas Ade bahwa ini perlu diawasi persidangan seperti ini, Prapit, karena ini kan hanya mengulur-ulur waktu saja. Dan menurut Pak Firman, apa yang dilakukan Mas Roy dengan Bu Tifa mengadakan Prapit ini akan sia-sia ujung-ujungnya, karena ini mengulur-ulur waktu juga. Kalau menurut saya, secara fakta, data, saksi ya, jadi nggak boleh katanya, harus konkret. Atas dasar itu, fakta, hukum, sekaligus saksi dan data, kami bersama Bang Riki telah berstatement perlunya perma, peraturan Mahkamah Agung.
jauh sebelum mereka ngomong itu, mending 2-3 hari lalu sebelum dia ngomong. Artinya apa? Ini terukur secara ilmu hukum, nggak perlu lama apabila MA-nya punya kepedulian dan punya rasa tanggung jawab yang besar kepada negara ini untuk menegakkan keadilan. Jadi insya Allah tempuhlah wahai Mahkamah Agung, kawan-kawan yang ada di sana, Hakim Agung, apa usulan kami ini khususnya dari Pak Riki, perma itu peraturan Mahkamah segera lahir ya, supaya stop, nggak ada lagi peradilan, bukan kebencian tapi rasa keadilan dengan ilmu yang tadi sudah saya jabarkan ya. Jadi tidak ada yang sia-sia kalau ini ditempuh dengan baik. Saya kira gitu. Ada pendapat lain tentang perma? Jadi saya tambahkan gini, tadi kan disampaikan sama narasumber tadi masalah katanya Ade Darmawan ya, itu ya kira-kira media. Jadi begini ya, kalau kita berdasarkan, Abang Eli sudah menjelaskan, kita juga nggak boleh mengatakan ilmu katanya, itu kan upaya mereka. Nah, supaya upaya mereka itu diluruskan, itulah yang disampaikan tadi, yang sudah diulangi oleh Bang Edi, munculkan perma itu membatasi orang untuk melakukan langkah-langkah tindakan hukum, sehingga tidak berlarut-larut. Jadi adigium daripada pra-peradilan itu ada batasannya, ada ukurannya, ada substansinya, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Kalau kayak gini kan terus nanti berjalan terus. Nah, kalau dibilang sia-sia juga saya belum bisa mengatakan sia-sia. Kalau dibiarkan peluang itu berjalan terus, ya jalan terus. Akhirnya sampai 2029 jalan terus pra-peradilannya. Kita nggak ngerti lagi saya kalau substansi apa lagi nanti kan. Padahal udah ada pembatasannya dari sisi nilai pasal. Yang kedua, saya akan lakukan tadi amicus curiae sebagai persahabatan dengan pengadilan, melakukan satu intervensi dalam konteks ini karena saya masuk para pihak juga yang pernah berperkara urusan ini dengan Damai Hari Lubis. Jadi poin pentingnya itu ya, ada 2 hal yang akan kita kerjakan. Satu, himbauan Mahkamah Agung, lahirkan perma. Kedua, amicus curiae yang saya bangun bersama DH ini insya Allah dalam waktu dekat akan dilakukan. Oke, menarik untuk Pak Jenderal sendiri. Tadi kan katakan kekosongan itu bukan kekosongan tapi menyesatkan kan. Tapi pihak dari kuasa hukumnya Dr. Tifa, harusnya JP itu banding dulu ke tingkat tinggi ya, bukan langsung ke pasal 75 ayat 4. Itu gimana Pak? Jadi gini ya, itu kan menurut mereka. Ya. Saya kan nggak mau menurut mereka, menurut hukum loh ya. Dan kalau menurut mereka, kalau seandainya masuk ke upaya banding, itu sama dengan mengatakan bahwa eksepsi itu sudah berjalan, ini eksepsi ini yang akan dibanding. Jadi kalau eksepsi itu dibanding, berarti substansi yang sudah berjalan, ini yang dilakukan upaya banding dari pihak kuasa hukumnya Pak Jokowi. Kan gitu. Kemungkinan kalahnya akan lebih besar. Karena kan mengacu pada substansi itu, dakwaan itu kan yang dibanding kan? Makanya diambil pilihan yang paling tepat, paling cerdas dari JPU, membuat dakwaan ulang dengan menyempurnakan dakwaan pertama, sehingga tidak terlepas bahasa ambigu, observable atau not overplayed tadi. Nah, itu sudah bagus, sehingga dakwaan baru inilah yang akan berjalan nantinya. Paham kira-kira ya medianya ya. Jadi kalau banding itu kemungkinan tuh tipis menang itu besar sekali. Pinter mereka tuh banding aja mereka menurut mereka. Tapi kan JPU jauh lebih cerdas, merubah dakwaan itu dengan penyempurnaan supaya tidak ada dua sisi mata uang tadi, yang mana mau dipergunakan. Gitu kira-kira ya. Tambahannya penting ini saya mungkin. Kalau statement banding itu diatur di pasal 206. Coba lihat KUHP yang baru. Maka menurut urutan pasal yang sistematis, lihat dulu pasal 75 ayat 4, yaitu dakwaan ulang. Itu yang memungkinkan kewenangan dari jaksa yang memang ada himbauan dari hakim, karena ambigunya dakwaan tadi diperbaiki.